Jokowi, jangan sampai ganti presiden, ganti visi. Ini jawaban untuk Mas Anies Baswedan atau dukungan kepada Pak Prabowo atau ikut Mas Ganjar. Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Kontestasi semakin asik karena masing-masing mempunyai gagasan. Mas Ganjar, Mas Anies sama Pak Prabowo. Sementara ini Mas Anies didudukkan sebagai orang yang akan berbeda dengan Pak Jokowi. Pak Prabowo diasumsikan akan pelanjut Pak Jokowi. Mas Ganjar adalah pelanjut dari Bu Megawati. Lah, apakah ini benar? Ayo kita baca di sebuah berita, tetapi hal ini dikerucutkan. Perlukah seorang presiden yang baru itu harus mengganti visi misi baru atau ya melanjutkan yang lama? Kita baca di CNN Indonesia, Jokowi jangan sampai ganti pemimpin, ganti visi. Ini ketakutan atau penolakan? Maksudnya kalau ketakutan itu adalah yang tidak seide dengan Pak Jokowi, penolakan adalah yang tidak seide. Padahal kalau kita melihat ketiganya, Mas Anies itu pernah menjadi tim kampanye 2014, pernah menjadi menterinya Pak Jokowi. Pak Prabowo memang awalnya menjadi lawan politik pada waktu 2014-19 kemudian menjadi bagian dan sekarang menjadi Menteri Pertahanannya Pak Jokowi. Kalau Mas Ganjar, ya kita tahu beliau kan satu garis di PDI Perjuangan, tetapi pada detik-detik terakhir kelihatannya Pak Jokowi ada melirik yang lain. Tapi sebetulnya bagaimana? Ayo kita baca. Jokowi jangan sampai ganti pemimpin, ganti visi. Ini sebuah judul yang menarik. CNN Indonesia, Presiden Jokowi mengatakan pemimpin berikutnya tidak perlu mengganti visi dan orientasi pembangunan Indonesia agar tidak mulai dari awal lagi. Loh, emangnya pada waktu Pak Jokowi kemarin itu memulai dari nol atau melanjutkan? Karena kalau ngomong Indonesia kan seharusnya bukan semenjak Pak Jokowi, bukan juga semenjak Pak SBY, tetapi semenjak 17 Agustus 45. Ayo kita lanjutkan. Jokowi menyampaikan itu saat menghadiri apel akbar Komando Kesiapan Angkatan Muda Muhammadiyah di Stadion Manahan Solo pada hari ini. Jangan sampai ganti pemimpin, ganti visi, ganti orientasi, sehingga kita harus mulai semuanya dari awal lagi, kata Jokowi. Dia menganalogkan pelajar yang sudah mengenyam pendidikan dari SD hingga SMA apabila pemimpin Indonesia berikutnya mengganti visi, sama saja mengulang pembangunan dari awal atau dari SD lagi. Sudah SD, sudah SMP, sudah SMA, ganti pemimpin, ganti lagi sehingga mulai lagi dari SD, SMP, SMA, universitas jadi pemimpin balik lagi, muter dari SD lagi. Ini logika analog yang ditampilkan oleh Pak Jokowi. Jokowi menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan pemimpin yang konsisten. Menurutnya itu penting. Pemimpin, kata dia, juga harus berani memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara. Bangsa ini butuh pemimpin yang konsisten. Oh, ini mengarah ke siapa ini? Saya ulang. Bangsa ini butuh pemimpin yang konsisten, yang berani mengambil keputusan, berani mengambil resiko, dan berani berhadapan dengan siapapun dan negara manapun. Wah, ini kok mengarah kepada tertentu untuk kepentingan negara dan bangsa. Tak hanya itu, pemimpin juga harus mampu berpikir secara komprehensif. Tak cuma secara makro, pemimpin tersebut juga harus bisa mikir mikro. Karena saat ini kita tidak mungkin kita hanya melihat makro saja, mikronya harus dipikirkan.
mikro harus dilihat dan detailnya secara dicek lagi. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Ayo kalian berkalian. Itu tadi yang disampaikan Pak Jokowi, itu sudah mengarah atau belum? Jawabannya ada 3 hal. Pertama, kalau kalian menangkapnya itu adalah secara tekstual, yaitu mengarah. Saya tidak menjelaskan, pasti kalian tahu ketika ada kalimat konsisten, berani, berhadapan dengan siapapun, pasti kalian bisa menceritakan siapa ini, pasti bisa menyebutkan. Tetapi kalau tangkapan kepada pidato Pak Jokowi ke Angkatan Muda Muhammadiyah tersebut itu adalah substantif, maka ya siapa sih yang tidak konsisten dari 3 bakal capres itu? Pak Prabowo, it's okay. Mas Ganjar, it's okay. Mas Anies, it's okay. Semua konsisten kok. Semua berani melawan. Jadi kalau melihat secara substantif, maka bertolak belakang dengan yang tekstual. Sehingga ini pasti akan menjadi perdebatan yang menarik di antara orang yang melihat substantif dan tekstual. Loh, yang ketiga apa? Kalau yang ketiga adalah mereka yang tidak cukup melihat tekstual sama substantifnya, tapi sebetulnya apa sih yang diinginkan oleh Pak Jokowi pasca beliau selesai mandek Pandito Ratu. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Kalau menurut analisis saya bahwa Pak Jokowi itu menyampaikan hal tersebut, jangan sampai ganti pemimpin, ganti visi. Itu pertama. Ada sebuah harapan besar dari Pak Jokowi, bagaimana pelanjut Pak Jokowi itu adalah yang sevisi dengannya. Kalau saya boleh menerjemahkan, ketika bakal calon presiden itu sebetulnya sevisi, tidak ada satupun yang tidak sevisi. Coba kita kupas ya. Kalau Pak Prabowo, ya jelas, kalian pasti tahu Pak Prabowo itu adalah orang yang dulu lawannya Pak Jokowi, kontestan 2 kali capres yang berhadapan dengan Pak Jokowi, tapi pada akhirnya kemudian mengikuti. Tetapi kalau kita perbandingkan ya, pada waktu Pak Jokowi periode pertama akan terpilih, dan ketika waktu itu Pak SBY periode kedua akan selesai. Temanya adalah bagaimana menyambungkan antara pemerintahannya Pak SBY dengan Pak Jokowi. Apa yang terjadi? Antara satu dengan lain mempunyai cara pandang yang berbeda. Ada yang mengatakan Pak Jokowi adalah lanjutan dari Pak SBY, tetapi ada yang mengatakan tidak, Pak Jokowi itu memulai dari nol, karena apa yang dikerjakan oleh Pak SBY kurang A, I, U, I, U, dan selanjutnya. Sehingga ketika melihat cara perbedaan yang tersebut, menurut saya ya ini harus diluruskan juga, sehingga apa yang disampaikan Pak Jokowi itu adalah cerminan pada waktu itu. Kalau menurut saya sih lanjutan juga. Jadi kalau kita melihat misalkan ya, kita melihat di jalan tol itu kan produk yang tidak hanya Pak Jokowi. Waktu itu pembebasan tanah itu adalah Pak SBY. Waktu zamannya sebelumnya, zamannya Pak Harto, sudah ada gagasan bagaimana jalan tol. Dan selanjutnya pada zamannya Bu Mega, zamannya Gus Dur itu juga sudah menjadi gagasan. Jadi sebetulnya satu kesatuan kalau kita melihat secara struktur positif. Jadi kalau kita perbandingkan antara Pak Jokowi sama Pak SBY, maka seharusnya apa yang disampaikan Pak Jokowi pada Angkatan Muda Muhammadiyah tersebut, jangan sampai ganti pemimpin, ganti visi itu, menurutnya, kalau menurut saya, nanti apakah Mas Anies atau Pak Prabowo ataupun Mas Ganjar, jangan sampai misalkan ideologi kita berubah. Nah, itu yang menjadi masalah kalau menurut saya itu, karena kita memang pada waktu 65 kita akan ada ujian yang menjadi ancaman terhadap ideologi Pancasila. Tapi kalau yang sangat teknis menurut saya tidak. Kemudian analisa yang kedua, bahwa
Pak Jokowi, sepintas ada ketakutan terhadap siapa penggantinya nanti kalau tidak sevisi. Tapi sebetulnya bukan ketakutannya, tapi adalah gagasan-gagasan yang dihadirkan itu kemudian bisa dilanjutkan. Kalau menurut saya, selama gagasan Pak Jokowi pada waktu 2 periode ini adalah produk dari kebersamaan, produk aspirasi rakyat, maka siapapun pemimpin pasti akan melanjutkan. Tetapi akan berbeda ketika itu adalah produk sekelompok tertentu yang kemudian disampaikan Pak Jokowi dan Pak Jokowi menjalankannya. Hal ini kalau menurut saya pasti akan berubah, karena aspirasi kelompok tertentu itu belum sesuai dengan keadilan kesejahteraan masyarakat. Maksudnya yaitu akan dinikmati oleh kelompok tertentu saja, berbeda dengan masyarakat secara umum. Kemudian ketiga, pesan dari Pak Jokowi jangan sampai ganti pemimpin, ganti visi. Ada sebuah pesan terhadap diri Pak Jokowi sendiri, bahwa membangun negeri ini harus kontinu dari 17 Agustus 45. Bahwa ada perbedaan antara Bung Karno, Pak Harto itu iya, tetapi kan tetap pemerintahan tetap berjalan, sehingga sampai Gus Dur, Mega, SBY, Jokowi itu satu, dan nanti harapannya begitu. Jadi simpulan dari sana, sehingga kalau menurut saya ketika bakal capres ini adalah satu visi dengan Pak Jokowi, kecuali kalian sudah terpengaruh dengan kepentingan kemenangan. Kalau terpengaruh dengan kepentingan kemenangan, maka yang diinginkan Jokowi mesti ini. Misalkan ini pasti kepada Pak A, bukan Pak B, apalagi Pak C. Itu menjadi masalah besar. Semoga aja itu yang disampaikan Pak Jokowi adalah sebagai harapan yang besar untuk membangun negeri, dan nanti rakyat tidak menjadi korban dari gagasan untuk membangun negeri. Setiap pemimpin standarnya mempunyai gagasan yang bagus, yang indah untuk membangun negeri, tetapi dalam prakteknya itu terjadi perbedaan antara satu dengan lainnya. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.